ini yaitu kitab Allah wa sunnati dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ditambahkan oleh Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kalau kita beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya dari baginda Nabi Muhammad, fahuwa rad, dan maka tertolak perbuatannya. Jadi di sini di dalam kitab ini penulis juga menjelaskan li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha bizalik. Thayyib, seperti itu. Kemudian al-masalus salisah, permasalahan yang ketiga, waktuha wa kaifiyatuha. Waktunya sih kapan dan bagaimana sih caranya, gitu kan? Nah, ini perlu diperjelas. Waktu sholat, untuk waktu sholat istisqa itu seperti sholat Id yang kita lakukan. Sholat Id apa? Ya ada sholat Id Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada sholat Id apa lagi? Idul Adha. Lagi-lagi nih Masya Allah nih, murid Nabi Muhammad SAW nih, Ibnu Abbas ya kan, yang selalu didoakan, yang pernah didoakan oleh Nabi. Apa doanya? Kakak-kakakku yang dicintai oleh Allah, apa doanya? Doa Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad SAW mendoakan Ibnu Abbas, apa doanya? Ada yang hafal nggak? Ya, Kak Nuraili, apa doanya? Yang Allahumma faqihu fiddin, bukan Ustaz? Iya, Masya Allah, itu doanya. Jadi Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wilah. Jadi Ibnu Abbas itu merupakan sahabat yang walaupun junior tapi doanya karena doakan Rasulullah menjadi rujukan para sahabat-sahabat senior. Itu juga boleh kita mendoakan saudara kita seperti itu. Atau kalau Ibnu Abbas Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila, kalau perempuan berarti Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Oke, apa itu? Shallan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakaatain. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebagaimana yusolli fil aidain, sebagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu salat 2 rakaat di hari Id. Jadi salat Id. Jadi seperti itu. Nah, kemudian fayastahabu fa'alaha fil musalla. Ini yang perlu diperhatikan juga. Disunahkan dilakukan di mana? Di lapangan. Kasolatil Id, seperti sholat itu di lapangan. Waktu sholli rakaataini, dan juga sholat 2 rakaat. Wa yajharu bil qiraah, juga sholatnya dinyaringkan, dikeraskan, diperdengarkan kepada jamaah seperti sholat Id, kal sholatil Id. Dan watakunu qoblal khutbah, dan dilakukan juga sholat 2 rakaat sebelum khutbah. Kita wa kadzalika fi adadi takbirat wa ma yaqra'u fiha, ya sama dilakukan beberapa takbir dan membacanya juga. Wa yajuzul istisqa ala ayyi sifatin kana, ya dibolehkan untuk melakukan sholat istisqa sebagaimana sifat yang tersebut. Fayad'ul insan, kemudian berdoalah. Wa yastasqi fi sholatin idaratnya, ketika minta turun hujan. Jadi silakan dalam bentuk apapun kita boleh juga dalam bentuk sholat tersebut berdoa, itu tidak apa-apa. Kemudian wayastasqi ilal imam alal mimbar. Kemudian setelah itu imam di mimbarnya, di podiumnya itu berdoa. Silakan berdoa. Minta apa? Ya berdoa tentunya minta hujan, ya minta hujan. Seperti sebagaimana fi sholatil Jum'ah, seperti sholat Jumat. Faqad istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yaumil Jum'ah, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta hujan di podium ketika hari Jumat. Jadi minta. Jadi Allah itu Maha tahu betul, tapi
tetap kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan secara detail. 1 2 3 4 kemauannya. 6 7 8 9 10. Nah, itu boleh. Tapi setelah itu diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi semuanya seperti itu didetailkan. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak paham atau tidak tahu, tapi ini untuk menggambarkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Baik, lanjut. Al-mas'alatur rabi'ah al-khuruju ilaiha. Kakak siapa ini? Insya Allah kita sampai jam 21.00 atau lebih dikit nggak apa-apa ya. Bentar ya. Kalau ada yang mau ditambah silakan ya, ada yang mau nambah. Ahlan wa sahlan, ada yang mau. Ada Kakak Farha Kamila? Kak Farha Kamila ada? Oke. Kak Hasuna ada? Taib, Kak Husnul ada? Taib, Kak Salsabila ada? Kak Indana ada? Belum ada. Kak Habib, Kak Muhammad Habib ada? Taib, belum ada nih. Kak Nabila Aminarti ada? Kak Nabila? Ada Ustaz. Apa Kak? Apa Kak Nabila? Ya, Taib, Iqra'i. Ya, yang belum siap nggak apa-apa, nanti disiapkan. Sekarang Kak Nabila dulu boleh. Baik Ustaz. Fadhali Kak Nabila. Taib. Al-mas'alatur rabi'ah al-khuruju ilaiha. Idza arada al-imam al-khuruju laha wa 'adama an-nas wa amarahum bit-taubah wal khuruju minal madhalim wa taraka at-tabaghud wa at-tashahan li'annahu sababa fi mana'al khairi minallahi subhanahu wali'annal ma'asi sababal qahata wat taqwa sababal barakat. Qala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun wa yatanzifu laha wa la yatatayyabu wa la yalbisu zainah li'annahu yaumastakana Terus wa khusyu'u wa yakhruju mutawadi'an ya. Mutakhasyian. Mutadzalilan mutadori'an liqauli bani Abbasi kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'u mutadzalilan mutawadi'an mutakhasyian mutadori'an. Taib, jazakillahi khairan. Insyaallah ini materi kita yang selanjutnya. Detik-detik kita akan berpisah sementara. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat. Persoalan yang keempat. Al-khuruju ilaiha. Waalaikumsalam. Fadhal. Ya, tentang keluarnya kita dari dari tempat di situ. Idza aradal imam al-khuruju laha wa izun nas. Jadi ketika selesai sholat, kemudian imam pengen keluar, al-khuruju laha,
Maka wa'idun nas, yaitu seorang imam harus terlebih dahulu menasehati. Menasehati siapa? An-nas, yaitu maksudnya makmum yang ada di sekitar situ. Kemudian apa? Tujuannya, nasihat apa tentunya? Ya, nasihat-nasihat yang tentunya yang membangun, yang membuat Allah Subhanahu wa taala semakin cinta, semakin apa? Semakin memberikan rahmatnya kepada sekitar atau kepada penduduk sekitar, yaitu menasehati dengan cara wa amarahum bitaubah, yaitu memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak kita diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ya untuk beristighfar 100 kali minimal gitu kan. Nah, kemudian juga dilanjutkan biasa sehabis sholat kita juga 3 kali minimal istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena itu kemudian astagfirullah wa atubu ilai, astagfirullah wa atubu ilai, seperti itu. Kemudian wal khuruju minal mazalim, diperintahkan juga. Jadi seorang imam tadi yang berkhutbah, yang setelah sholat itu kita juga perintahkan kepada para makmum dan tentunya diri kita juga secara pribadi sebagai seorang makhluk hamba Allah yang lemah untuk keluar atau menjauhi dari kezaliman yang ada. Jadi kita tidak berbuat zalim, karena bisa jadi tidak diturunkannya hujan karena itu tadi kita berbuat zalim kepada sesama, sehingga saling menzolimi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala bukannya murka, mengingatkan kita. Kemudian Allah memberikan peringatan dengan tidak diturunkannya hujan. Kemudian wataroka apa ini? At-tabaghut itu apa? Ya, saling memusuhi, saling memarahi, saling apa? Ya, sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Wala tabaghadu wala yabghad. Jadi tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling berkelahi, berantem dan sebagainya. Seperti itu. Intinya adalah perbuatan-perbuatan yang dibenci, membuat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh dari diri kita. Sehingga dalam setiap khutbah apapun selalu kita disuruh apa? Ittaqillah haitsu ma kunta ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu untuk orang beriman, bahkan juga bukan untuk yang beriman, karena maaf bisa jadi orang yang sholat Jumat qadarullah belum tentu beriman tapi Islam saja, atau secara umum maka ya ayyuhan nasu ubudu, pakai ucapan manusia, rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah gitu kan, wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa, terus wattaqullah, suruh takwa lagi kepada Allah. Kenapa? Alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dengan bertakwa ya Allah akan kasih sayangnya kepada kita semua. Jadi semua seperti itu. Harus bertakwa. Aduh, bahkan ada yang mengatakan, ada yang bertanya, kok dagangan saya nggak laku sih gitu kan? Cuman saya males. Pasti yang dibilang kamu harus bertakwa, kamu harus perbaiki sholat. Ya itu iya pasti gitu kan. Tapi kok kenapa? Itu berarti dia belum percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal